Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam doa pagi hari ini. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau tundukkan kepala sebentar, memohon pertolongan daripada Roh Kudus supaya kita dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini adalah kemurahan daripada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan di pagi hari ini dari Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita dapat melihat kehendak Tuhan adalah untuk memperbaharui hati umatnya. Sebab itu kita harus mempunyai hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan melihat dan menyelidiki hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Puji Tuhan. Apa yang menyebabkan hati umat Tuhan harus dibaharui? Hal ini dapat kita lihat di dalam Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-21. Di situ tertulis, "Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang." Tuhan merasa sakit hati karena umat Tuhan mempunyai berhala-berhala yang disembah. Inilah yang menjadi penyebab mengapa hati umatnya harus diperbaharui. Berhala adalah kejijikan di mata Tuhan. Berhala-berhala dalam dunia ini adalah segala sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Oleh karena itu, firman Allah menjelaskan bagaimana hati umat Tuhan dibaharui. Kita dapat melihatnya di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 dan Yehezkiel 36 ayat 26. Di situ tertulis, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam hati. Hati yang dibaharui adalah hati yang taat, tidak mempunyai hati yang keras. Hati yang baru adalah hati yang taat kepada firman Allah dan lembut menerima kebenaran. Orang yang taat adalah orang yang tunduk kepada Tuhan
kepada pemerintah dan pemimpin. Taat berarti juga patuh, saleh dalam beribadah. Puji Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, di situ tertulis, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hidup taat dan hati yang lemah lembut, itulah yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Orang-orang yang taat mampu menguasai diri, tidak hidup menuruti hawa nafsu, sehingga hatinya bersih, suci, hati yang dipenuhi firman Allah, dan hati yang dipimpin kuasa Roh Kudus. Hati yang baru dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Hati yang baru harus selalu dipelihara. Puji Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari terus jaga hati, biarlah hati kita terus-menerus mau diperbaharui oleh firman Allah dan kuasa Roh Kudus, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang berkenan, hati yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jangan sampai hati kita kotor, tidak suci, karena ada dosa di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di dalam doa. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju.
dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan, berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan, berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.